Halo guys, assalamualaikum. Jadi hari ini aku akan mengerjakan praktik tentang zat makanan. Yang pertama itu ada ayam goreng ini, terus kerupuk, terus ikan kering, acan, ada ikan papuyu yang ini, terus ada jengkol. Kita cek dulu ya guys, apa aja kandungan yang ada di makanan ini. Ternyata ayam goreng itu punya protein sekitar 25-28 gram. Lemak sekitar 13-17 gram. Dan karbohidrat sebesar 0-10 gram. Juga beberapa vitamin yaitu vitamin B kurang lebih 10 mg. Selanjutnya kita punya kerupuk. Kerupuk itu memiliki karbohidrat kurang lebih 60-70 gram, lemak jenuh kurang lebih 5-10 gram, terus kalsium atau zat besi itu sangat kecil dan protein sekitar 2-8 gram. Selanjutnya kita akan bahas tentang ikan papuyu guys, yang ini. Itu proteinnya sekitar kurang lebih 2-4 gram, lalu karbohidratnya 0. Terus vitamin B12 itu tinggi karena mendukung syaraf dan energi. Terus ada vitamin A, ada tapi sangat rendah vitamin A untuk menjaga penglihatan ya guys. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan tentang kandungan apa saja yang ada di dalam acan. Acan itu memiliki protein kurang lebih 10-15 gram, lemak total 3-5 gram, karbohidrat 5-10 gram kurang lebih, dan juga ada vitaminnya yaitu vitamin B12 itu tinggi baik untuk sistem saraf dan juga probiotik alami dari proses fermentasi untuk membantu pencernaan. Ini tuh guys bisa menjadi pengganti MSG atau kaldu instan penyedap rasa. Tapi ini yang biasa banget ya guys. Selanjutnya kita akan deskripsikan tentang ikan kering. Ini ada ikan keringnya guys. Ikan kering itu memiliki protein kurang lebih 40-60 gram, lemak sekitar 5-20 gram, karbohidrat 0, dan juga ada vitamin yaitu vitamin B12 dengan presentasi yang tinggi, dengan jumlah kurang lebih tinggi. Lalu selanjutnya kita akan mendeskripsikan tentang kandungan yang ada pada jengkol. Jengkol guys, jengkol. Proteinnya kurang lebih 5-6 gram, lemaknya 1 gram, karbohidratnya kurang lebih 25-30 gram, dan ada vitamin C-nya juga vitamin A. Vitamin C-nya sekitar kurang lebih 20 mg, dan vitaminnya itu terlalu sedikit. Memang ada tapi sedikit. Oke, selanjutnya kita akan bahas makanan yang ada di piring pink ini. Yang pertama itu ada wadai basah atau biasanya disebut wadai antah diburit dari Kalimantan Selatan. Terus ada pisang, terus ada jeruk mangga, terus ada kue metah dari Kalimantan juga ya guys. Ini ada mari Roma susu, terus ada asam jawa. Pertama, jeruk mangga adalah salah satu bentuk fermentasi tradisional dari buah mangga yang banyak dijumpai di daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Kandungan gizinya, yang pertama itu ada karbohidrat kurang lebih 10-5 gram. Terus ada vitamin C-nya kurang lebih 20-30 mg. Yaitu antioksidan dan meningkat saat fermentasi. Buat protein sama lemaknya nggak ada guys.
Selanjutnya kita akan cari tentang kandungan gizi yang ada di pisang. Yang pertama itu pisang ada kandungan karbohidrat kurang lebih 22 sampai 23 gram. Terus protein 1,1 gram. Terus lemak kurang lebih 0,3 gram. Terus ada vitamin juga, vitamin C dan B6. Vitamin C itu kurang lebih 8,7 gram. Dan vitamin B6 nya kurang lebih 0,4 gram. Selanjutnya kita akan bahas tentang kue matah. Kue matah yang ini. Kue matah ini berasal dari Kalimantan juga ya guys. Kandungan gizinya ada karbohidrat itu kurang lebih 30 sampai 40 gram. Terus proteinnya itu kurang lebih 2 sampai 3 gram. Lemaknya kurang lebih 3 sampai 5 gram. Dan juga ada zat besi kurang lebih 0,5 sampai 1 mg. Selanjutnya kita akan membahas kandungan gizi yang ada pada kue basah atau kue antah diburit dari Kalimantan Selatan. Yang pertama itu kandungan gizinya ada karbohidrat kurang lebih 30 sampai 45 gram. Terus yang kedua ada lemak kurang lebih 3 sampai 8 gram. Terus protein kurang lebih 1 sampai 4 gram. Untuk vitamin gak ada dideskripsikan sih. Terus ada asam jawa yang ini. Asam jawa itu punya kandungan gizi. Yang pertama ada karbohidrat kurang lebih 62 gram. Terus protein kurang lebih 2 sampai 3 gram. Lemak kurang lebih 0,6 gram. Terus juga ada vitaminnya, vitamin C kurang lebih 3,5 gram. Yang terakhir ada kue kering atau bisa disebut dengan kue Roma Mari Susu. Lemaknya ada 4,5 gram, terus protein ada 2 gram. Lemak jenuhnya ada 2,5 gram. Karbohidrat totalnya ada 22 gram besar ya guys. Karena dari tepung. Oke, pada mie instan yang penting makanan yang ada. Mie instan adalah salah satu makanan cepat saji. Kandungan gizi mie instan itu yang pertama ada karbohidrat kurang lebih 40 sampai 55 gram per bungkus. Lemak totalnya itu ada 14 sampai 8 gram, 18 gram kurang lebih. Terus proteinnya kurang lebih 7 sampai 9 gram. Terus vitaminnya emang ada, cuman nggak tahu berapanya. Selanjutnya kita akan bahas barang-barang yang ada di piring ini. Yang pertama ada gula, garam, kecap, kacang, nasi, donat, sama micin. Yang pertama itu ada kecap manis. Kecap manis ini adalah bumbu penyedap khas Indonesia. Kandungan gizinya ada yang pertama itu karbohidrat dengan total kurang lebih 10 sampai 12 gram. Terus ada protein kurang lebih 0,5 gram. Terus lemak 0 gram. Tidak ada vitamin. Selanjutnya kita akan membaca tentang kandungan gizi yang ada pada gula pasir. Yang pertama itu ada karbohidrat kurang lebih 12 gram, terus protein 0 gram, lemak 0 gram, vitamin hampir tidak ada. Yang ada cuman karbohidrat dan kalori. Makanya jangan banyak-banyak makan gula ya guys. Terus yang ketiga itu ada garam. Garam itu juga bumbu khas dapur. Enggak ada karbohidrat, enggak ada protein, enggak ada lemak, enggak ada vitamin.
yang ada cuman natrium Na kurang lebih 400 mg. Selanjutnya kita akan membahas tentang mecin. Protein 0, karbohidrat 0, lemak 0, yang ada cuman natrium 120 mg dan glutamat kurang lebih 780 mg. MSG ya guys, micin. Terus ada kandungan gizi dari kacang tanah. Kacang tanah itu proteinnya kurang lebih 25 sampai 26 gram, lemak totalnya kurang lebih 4 sampai 9 gram, karbohidratnya kurang lebih 16 gram. Terus ada vitaminnya, vitamin E kurang lebih 8 mg. Selanjutnya kita akan bahas tentang gizi yang ada di nasi. Yang pertama itu ada karbohidrat kurang lebih 39 gram, protein kurang lebih 3 sampai 4 gram, lemak 0,2 gram. Dan ada vitaminnya, vitamin B tapi sedikit dan hilang saat penggilingan katanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan gizi yang ada di donat. Selanjutnya kita akan membahas kandungan gizi yang ada di donat. Donat memiliki karbohidrat kurang lebih 25 sampai 30 gram, lemak total kurang lebih 10 sampai 15 gram, protein kurang lebih 3 sampai 5 gram, serat kurang lebih 1 gram, dan natrium atau garam kurang lebih 200 mg. Gak ada vitamin guys. See you next time. Sekian dari saya untuk pengelompokan bahan makanan. Assalamualaikum.